Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulida Ummah, Prodi D3 Kebidanan Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktik fisiologi dengan materi sistem reproduksi wanita dan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternal dan internal. Pada bagian eksternal disebut dengan vulva. Vulva ini terdiri dari mons pubis, klitoris, lubang vagina, vestibula, labia mayor, labia minor, dan lubang uretra. Bagian-bagian tersebut memiliki ciri dan fungsi tersendiri. Yang pertama, bagian mons pubis. Tersusun atas bantalan jaringan lemak, berbentuk segitiga dan dilapisi kulit, serta umumnya ditumbuhi oleh rambut. Fungsinya sebagai penghalang fisik untuk melindungi organ reproduksi internal. Yang kedua, labia. Labia terdiri dari labia mayor dan labia minor. Labia mayor lebih besar sedangkan labia minor lebih kecil. Labia mayor terdiri atas dua lipatan jaringan, yaitu jaringan adiposa dan fibrosa. Labia ini memiliki kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Fungsinya sebagai pembungkus dan melindungi bagian reproduksi eksternal. Sedangkan untuk labia minor terletak pada bagian dalam labia mayor dan mengelilingi lubang vagina serta uretra. Labia ini tersusun atas lapisan halus, tipis, tanpa lemak, warnanya merah muda sampai coklat kehitaman. Memiliki kelenjar minyak tetapi tanpa kelenjar keringat. Fungsinya membatasi beberapa jaringan vulva. Yang ketiga, klitoris. Letaknya di ujung anterior labia minor, berbentuk silindris serta banyak mengandung ujung saraf dan jaringan erektil. Fungsinya sebagai stimulasi seksual. Yang keempat, vestibula, merupakan rongga di antara labia minor. Di bagian ini terdapat lubang vagina, lubang uretra, dan kelenjar Bartholin. Lubang vagina dilapisi oleh selaput darah dan ini merupakan alat kopulasi pada wanita. Lubang uretra berjarak 1 cm di atas lubang vagina, fungsinya untuk mengeluarkan urin. Kemudian kelenjar Bartholin berfungsi menghasilkan lendir saat adanya stimulus seksual. Selanjutnya yaitu bagian internal. Pada bagian internal terdiri dari ovarium, uterus, oviduk, dan vagina. Pada bagian ovarium terdapat sepasang yaitu di bagian kanan dan kiri, berbentuk oval dan mengapit uterus serta letaknya di rongga pinggul. Fungsinya memproduksi sel telur dan penghasil hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, oviduk atau tuba falopi. Bagian ini merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dan uterus. Fungsinya membawa sel telur dari ovarium dan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk fertilisasi. Yang ketiga, uterus. Bagian ini merupakan bagian penting bagi perkembangan janin. Fungsi uterus yaitu sebagai peluruhan darah haid yang berasal dari endometrium. Yang kelima, vagina. Bagian ini merupakan saluran penghubung vulva dengan uterus. Fungsinya sebagai alat kopulasi, saluran pengeluaran bayi, saluran pengeluaran darah menstruasi, dan sebagai penghalang patogen agar tidak masuk. Karena memiliki mikroba alami diantaranya Lactobacillus acidophilus yang dimana menghasilkan asam laktat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat untuk mengubah secara kimiawi maupun mekanis suatu zat menjadi nutrisi. Tahap-tahap pada proses pencernaan yaitu yang pertama, mulut. Mulut berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Di dalam mulut juga terdapat lidah yang berfungsi untuk mengatur posisi makanan. Dan ada pula kelenjar air liur yang berfungsi memudahkan makanan untuk ditelan dan menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Setelah diproses di mulut, kemudian makanan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Otot kerongkongan berkontraksi mendorong makanan masuk ke lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat cincin otot untuk mencegah naiknya makanan dari lambung. Tahapan ketiga yaitu lambung. Lambung berfungsi menyimpan makanan dalam jangka pendek. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam HCl, diolah menjadi chyme, kemudian dilepaskan sedikit demi sedikit melalui pyloric sphincter ke usus halus. Tahapan keempat yaitu usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum, makanan dicerna menggunakan enzim-enzim yang diproduksi oleh pankreas dan empedu.
Kemudian di dalam jejunum terjadi penyerapan nutrisi-nutrisi penting seperti gula, asam lemak, dan asam amino. Pada ileum ini merupakan sistem imun pencernaan dan reabsorpsi garam empedu. Tahapan selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar dibagi menjadi 3 yaitu sekum, kolon, dan rektum. Pada sekum terjadi penyerapan sisa air dan garam. Memiliki katup untuk mengendalikan jumlah makanan yang masuk. Kemudian bagian kolon merupakan tempat penyerapan air dan pembusukan makanan yang telah diolah menjadi feses. Selanjutnya yaitu rektum. Rektum merupakan tempat feses disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Bagian terakhir yaitu anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses dari tubuh, di mana terdapat otot yang berfungsi mengatur proses defekasi atau proses pembuangan feses dari tubuh. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.